kali ini gue pertama kali jadi host di podcast Versus. Dan sekarang, gue gila loh, gue merasa keren banget nih duduk di depan mic begini nih. Gue belum pernah, jujur belum pernah. Jadi pertama kali di podcast Versus, pertama kali banget nih. Nah, gue langsung aja pengen bicara, ngobrol-ngobrol, chit-chat with Haiko. Cast dari judulnya apa dong? Kasih tau dong judulnya. Nona Manis Sayangi. Apa? Nona Manis apa? Saya nggak salah denger kan? Nona Manis Sayangi. Oh Sayangi. Sebelum kita bahas film, pernah nggak sih Haiko sahabat jadi cinta? Sahabat nih, jadi sahabat nih, jadi cinta. Kayak kita itu mah. Pernah nggak, ya? Canda. Loh. Canda. Kayaknya pernah deh gue. Pernah sih. Dulu pas sekolah. Tapi gagal. Gagal. Kenapa? Ya soalnya sahabat. Karena sih kita ya? lebih cocok jadi sahabat. Jadi kayak gak bisa gitu. Oh gitu. Lo pernah gak? Kalau sama sahabat sendiri gue belum pernah gue. Iya. Belum pernah, Jangan maksudnya sih. kayaknya nggak akan sih kalau sama sahabat gitu kan. Karena dari awal cuma ada pepatah nih, sahabat kayak orang-orang tuh bilang kalau sahabatan cewek cowok tuh nggak mungkin katanya. Menurut lu mungkin apa? Mungkin banget. Mungkin ya? Mungkin. Menurut gue juga Bisa. kagak sih, menurut gue mungkin. Menurut lo bisa gak? Hah? Bisa gak? Bisa. Bisa kan? Menurut gue bisa sih. Spill dong apa yang pernah lu lakuin ke pasangan sebagai perjuangan cinta yang paling effort. Yang bucin banget ya. Ntar dulu gue mikir dulu, pernah gak ya? Pernah nggak? Yang effort banget buat lu tuh. Kayak lu misalnya naik mobil itu dia makan siang di Bandung gitu, lu naik mobil nyamperin makan siang doang terus balik lagi Jakarta. Oh, gue pernah sih. Tapi nggak tahu itu termasuk effort, bukan pasangan sih, orang yang gue suka. Wah. Coba Jadi kasih tau lah. gue pernah, karena gue suka banget sama nih orang. Dia waktu itu lagi kayak terbang kemana gitu, terus gue samperin. Terbang kemana kasih tau lah. Terbang kemana ya? Kemana lah? Terbang Bali. bisa. Oh ke Bali. Ke Bali. Nah, ceritain gimana first impression waktu pertama kali kita ketemu. Kamu ceritain Aiko. Gimana first impression pertama kali kita Kita ketemu? tuh pertama kali ketemu tuh ya waktu kita jadi cameo. Cameo di Marvel ya? Studio Iya. Marvel. Ya. Cameo di mana ya? Di ini loh, apa? Gue udah berapa kali bilang sama lo. Gimana? Yang film. Oh, itu film Generasi Micin. Iya, Generasi Micin. Iya. First impression kamu gimana? Kalau dari aku first impressionnya karena waktu itu kita masih sama-sama, kalau gue ya depan kamera aku tuh ketakutan banget gue, bisa kayak gemeter-gemeter gitu gimana gitu depan kamera. Kalau sekarang kan udah nggak tahu malu. Iya. Tapi maksudnya Feeling gue waktu sih, gue dulu pas ketemu lo di sana beda sih. beda kan? Heeh. Waktu Kayak itu diem. Gue juga lihat tuh juga beda sih. Seorang pangeran gitu diem. Iya. Gitu Iya. sih kalau first impression. Masa gak ada alasannya sih maksudnya? Nggak, tapi sebenarnya gue pertama kali ketemu lo di sana nggak ada gimana-gimana sih first impressionnya. Kayak Oh aja. Soalnya diem doang gimana sih? iya diem doang, kita nggak ada ngobrol. Tapi first impression gimana pas kita kerja bareng? Awalnya gue lihat muka lo tuh muka-muka sombong nggak sih? Emang benar, itu bisa, Iya. itu gue terima. Karena nggak cuma lu doang yang ngomong, banyak. Iya. Muka lu sombong. Tapi Muka pas lu udah gue sombong. kenal diajak main mulu gue. Terus pas kenal asik sih lo ya. Asik ya. Asik. Coba lo first impression ke gue gimana? Aku first impression ke kamu gimana ya waktu itu ya? Waktu itu kamu udah reading. Jadi gini guys. Waktu itu kita syuting di Labuan Bajo. Ini syuting First ini. impression yang di Labuan Bajo. Iyalah, itu kan yang kita ngobrol banget. Iya. Cielah ngobrol banget. Terus ketemu dia tuh udah nyampe duluan ceritanya. Haiko dan kawan-kawan tuh udah nyampe duluan. Nah, perannya Akram. Peran aku namanya Akram. Nah, Akram ini belum dapet sampai hari keberapa tuh? Pokoknya semua cast udah pada di sana, all cast and crew udah di sana, cuma Akram doang yang belum dapet. Jadi udah gitu casting gagal. Pertama kali nyampe sana langsung ketemu dia lagi reading. First impressionnya ngelihat dia serius banget. Kayaknya wah gila nih. Serius banget, sedangkan gue belum ngerti apa-apa gitu. Kayak nggak bisa diajak bercanda gitu. Iya, awalnya gitu mikirnya. Semua orang juga mikir gitu soalnya. Terus gue ngiranya nih bocah nih artis banget, ngartis gitu. Tau gak sih orang-orang yang ngartis gitu? Masa sih? Pernah liat ya orang-orang yang artis Seriusan? gitu? Hah? Seriusan? Ya, iya, pertama. Kamu first pikirnya aku impression. ngartis gitu? Ya dulu kan. Halo. Namanya juga first impression. Iya, oke, Bisa nggak salah, apa-apa. bisa salah. Iya, nggak apa-apa. Nah,
Untuk Nona Manis kan kita film kita Nona Manis Sayange Nona Manis judulnya. Sayange. Tapi ngomongnya nggak boleh cepet-cepet. Nona Manis. Nona Manis Sayange. Tuh ngomongnya jangan cepet-cepet. Gitu aja. Hah? Nggak ngerti ya? Apa sih lu? Nona Manis Sayange judulnya itu guys. Iya, judulnya Nona itu. Manis Sayange. Iya, Nah, orang-orang tuh pada bilangnya judulnya Nona Manis. Nah, Keren. pasti teman-teman podcast versus nih belum tahu nih cerita Nona Manis Sayangnya apa ini. Karena kalau kalian belum tahu, gimana cara kalian mau nonton nanti? Ya kan? Jadi coba Heiko van der Vecken salah satu cast di sini yang berperan sebagai Sika, silakan diceritakan. Dua sahabat dari kecil. Yaitu Terus Akram dan Cika. Akram dan Cika. Terus pas sudah gede jatuh cinta. Tapi kayak apa sih, kita jatuh cinta yang kayak denial gitu gak sih? Iya, yang kayak ya gimana sih teman lama? Iya kayak masa gue suka sih sama sahabat gue sendiri, nggak mungkin ya lah gitu. Terus tapi nggak direstuin sama bokap gue, nggak direstuin. Dia pengen gue nikah sama pengusaha, tapi gue kayak ya biasalah anak yang keras kepala, menentang gitu. Karena kan gue disuruh harus nikah sama sama pengusaha. Jadi dikasih misalnya Akram nih mau nikah sama gue, dia harus bisa present belis yang gede, yang lebih besar dari si pengusaha ini supaya dia bisa nikah sama gue. Nah permasalahan itu konfliknya tuh di situ. Karena kan ini kan kita menceritakan tentang Labuan Bajo. Belis tuh kayak mahar gitu. kalau loh. di Labuan Bajo. Jadi kita bawa adat Labuan Bajo gitu loh. Dia menceritakan ya love story gitu, terus masalah keluarga, tentang adat Labuan Bajo juga, adat Belis, pernikahannya kayak gimana segala macem. Nah aku mau nanya nih, susah nggak meranin Cika, Sika? susah Susahnya kenapa? Bisa karena dikasih tahu? pertama perannya itu beda sama, bertentangan sama aku sebagai Heiko. Terus ditambah gue ceritanya jadi orang Bajo, dan gue harus dialeknya juga dialek NTT. Itu sih yang paling susah sih, ya kan? Sulit kan? Sulit. Kamu apa? Sama. Juga ya? Sama Kalau kan? saya, kalau aku sama karena harus berdialek Labuan Bajo yang sebelumnya aku belum pernah belajar ataupun tahu dengar orang Labuan Bajo ngomong. Jadi waktu itu kesusahannya sebenarnya overall itu, tapi karena kita orang hebat semuanya di situ, yang kerja di situ orang hebat, kita observasi ke pasar, ke orang-orang setempat gitu loh, observasi gimana sih caranya apa segala macam lah. Karena kan kalau misalnya kita takutnya kalau misalnya ngomong salah satu kata aja bisa jadi bumerang nanti kalau udah tayang tuh. Iya. Ngeri. Kita sebenarnya udah punya punya lebih pressure aja sih. Waktu Karena itu bawa kita mikirnya. culture kan. Iya. Cuman so far so good. Tapi it's seru sih. Jadi kayak tantangan gitu sih. Iya. Nona Manis Sayange ini kan ada hubungannya sama nikah gitu kan. Nikah, tapi itu secara adat gitu kan nikahnya. Nah, Heiko van der Vecken nih mau nikah tuh umur berapa sih? Pengen nikah kira-kira udah ada bayangan belum Heiko nih? Aku pengen nikah umur 16 tahun lah gitu. Aku sih kalau dulu ya, dan kayaknya sama seperti semua orang atau semua perempuan, aku nggak tahu ya. Itu pasti ada impian pengen nikah muda. Nikah muda. Dulu aku sempat mikir kayak dulu tuh waktu aku umur kayak 16, 17 aku pengen nikah umur 21, 22 gitu. Tapi sekarang kan aku 21 dan aku belum nikah juga kan. Iya, makanya kayak aku sadar pas umur segini jangan dulu deh gitu. Iya. Terus sekarang tuh aku, soalnya kamu cantik Heiko. Aduh, masa kalau sih kamu nikah buru-buru itu kasihan loh cowok-cowok di luar sana. maksudnya apa? Iya dong, bener dong. Iya bener dong, bener. Loh, kasihan dong. Iya, kalau misalnya iya. kamu cantik, ya kan? Ya itu menurut kamu itu. Hah? Itu menurut kamu. Ya, maksudnya, ya. Iya. Tadi pengen nikah 21 gitu. Iya, tapi sekarang gue mikirnya berubah karena pertama gue belum siap nikah juga sih sekarang jujur. Terus yang kedua, gue tuh pengen sebenarnya nikah setidaknya sebelum gue umur 30 tahun. Sebelum umur 30 tahun? Sebelum umur 30 tahun. Kamu pengen nikah umur berapa? Aku pengen nikah. Nah, kalau cowok tuh kalau ditanya gitu tuh pressure. Tau gak? Karena udah pasti yang membiayai cowok. Nggak gitu juga ya. Nggak, pokoknya kalau aku yang penting settle down dulu aja. Sebagai laki-laki. Settle down?
Sekarang belum settle down. Belum lah, Kenapa? belum punya rumah. Oke. Belum punya Istri ya kan. Iya. ya kan sebelumnya ini. Aku sih yang penting settle dulu, maksudnya udah punya segalanya, bukan segalanya sih, kayak tujuan dan goals aku udah terpenuhi, baru aku nyari istri. Nah, Haiko mau dikasih mahar berapa sih kalau nikah? Mahar, belis. Gue mau dikasih pulau. Pulau. Canda. Iya sih, pulau oke banget sih. Oke sih. Oke, jadi kalau ditawarin nih, misalnya ada pengusaha datang ya, Haiko, gue punya pulau, nikah sama gue, mau gak? Enggak sih. Kenapa? Ya karena mau dikasih pulau kan gue juga butuh kayak pasangan yang secara batin bisa connect sama gue. Oh, 5T, 50T, mau gak? Enggak. Haiko 50T, nikah sama gue. Nggak mau? Enggak, karena 100T, nggak ada yang tahu, nikah nggak ada yang tahu. Enggak. Ya nggak mau juga, nggak nikah, lu nikah sama dia nih, nggak ada yang tahu. Nggak mau juga? Gak mau, karena gue gak mau nikah sama orang yang ntar gue gak bakal cinta. Gila, Haiko bijaksana, tua lagi lah. Keren. Berarti dari Haiko dan Pangeran, Udah berusaha. jangan lihat dari umurnya. Jadi misalnya 27 gue harus nikah nih. Nggak apa-apa sih, target nggak apa-apa sih. Punya target dan impian tuh gak apa-apa, tapi balik lagi ya sedikasihnya Tuhan sih. Kita usaha untuk mencapai impian itu, ya itu lebih bagus lagi. Tapi balik lagi semua ada di tangan Tuhan. Nah, tipe Haiko tuh kalau cari cowok gimana sih? Gue Apakah yang tuh selalu berdoa, gue pengen punya pasangan yang thoughtful dan inisiatif. Oke. Inisiatif sih. Kayak mau take care. Berarti Haiko nggak ngeliat muka lah ya? Itu kedua. Ketiganya? Iya, nggak tahu. Gak ada. Jadi pertama thoughtful and inisiatif. Thoughtful and inisiatif. Oke. Jadi tuh guys, jadi teman-teman Opera Entertainment Podcast Versus tuh yang mau menikahi Haiko atau mempacari Haiko, tipe kalian kayak gitu nggak? Thoughtful and inisiatif. Langsung aja bisa kesini. Kamu Jadi gimana? Kalau aku tipe pasangan aku cinta diri sendiri udah pasti. Iya. Karena kalau kita belum cinta diri sendiri, kita nggak mungkin cinta sama orang lain. Itu pepatah yang Jadi harus bisa cinta dulu diri sendiri. Karena aku nggak suka, jujur kalau aku nggak suka cewek yang insecure. Gampang insecure ya, normal insecure. Tapi kalau insecure pernah sih lihat orang yang insecure lebay gitu, kayak ini aduh gue ini dia, kayak nggak pede gitu loh. Itu karena dia nggak mencintai diri sendiri. Nah kalau aku tipenya cintain diri sendiri, cintai keluarganya udah pasti. Gue ada pertanyaan. Pernah cinlok nggak? Buset, lu sekalinya nanya begitu ya? Kadang suka bingung gue sama Haiko nih. Cinlok? Gue nanya langsung. Cinta lokasi ya? Potok. Cinlok tuh cinta lokasi kan? Iya. Cinlok enggak sih kalau cinlok, tapi suka-sukaan. Kayak itu adalah hal yang wajar menurut gue. Misalnya aku satu lokasi sama kamu nih. Terus tiba-tiba, wah nih Haiko orangnya fun parah nih. Set-type sama gue gitu kan. Suka gitu. Wajar. Kalau cinlok sih nggak pernah. Cinta lokasi. Kamu? Nggak mau jawab pasti dia. Tahu banget gue. Nggak mau jawab dia. Ya, gue udah pernah jawab lah ya di interview sebelumnya. Nah, sekarang jawab di Podcast Versus. Jawab. Pernah. Tuh, gila. Tuh kan. Menurut aku, menurut Pangeran dan menurut Haiko, apa sih artinya cinta sejati? Haiko dulu deh yang jawab. Menurut aku cinta sejati itu bukan cuma soal kita menyayangi satu sama lain, tapi membangun sebuah fondasi dalam hubungan itu. Kayak Berat misalnya, banget, gila banget. kayak misalnya kita gimana caranya untuk menyatukan dua pikiran yang berbeda, gimana caranya untuk gimana ya cara jelasinnya ya? Gimana lu mau ngomong apa? Kasih tau deh, nanti gue yang jelasin. Iya, pokoknya kayak menyatukan dua orang dengan pikiran yang beda, dengan sifat yang berbeda. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Dan juga saling toleransi dengan sikap satu sama lain. Ya pokoknya gitu, menyatukan dua orang yang saling menyayangi, yang mereka sifatnya berbeda, semuanya berbeda dengan latar belakang yang berbeda, segala macam. Itu gimana caranya mereka bisa disatukan dan hidup bersama for the rest of their life. Itu bukan soal saling menyayangi doang.
kasih cinta sejati adalah cinta. Aduh, aku nggak bisa lagi, bentar ya. Panggil Angga Yunanda dulu. Kamu juga nggak bisa kan merangkai kata-kata untuk menjelasin sesuatu? Apa? Bisa sih. Bisa, serius? Cuma aku simpel aja. Cinta tuh adalah Iya, kenapa aku ribetin cinta ya? itu adalah kasih yang murah hati dan saling percaya dan berkomitmen. Berhubung udah bahas tadi kita cinta sejati, kita balik lagi ke film. Oke. Nah, apa sih menurut Haiko? Apa sih yang membuat film nih Nona Manis Sayangnya ini harus ditonton? Menurut Haiko tuh apa? Harus banget sih. Karena pertama, Wah, aku dulu deh yang jawab deh. Menurut dulu. Pangeran. Enggak, Nggak bisa kamu terus. lo ikutin itu. Ikutin apa? Itu. Ya udah. Ntar aku mau jawab dulu. Menurut aku itu harus banget ditonton karena pertama cerita itu menarik. Aku pas baca juga menurut aku wah keren nih ceritanya. Terus yang kedua ini juga mengajarin tentang culture Labuan Bajo kayak gimana. Apalagi buat orang-orang yang belum tahu Labuan Bajo itu kayak gimana, belum tahu Labuan Bajo itu apa dan di mana dan bagaimana. Menurut aku film ini bisa membuat mereka lebih kenal dengan Labuan Bajo, dengan keindahan alamnya, dengan culture-nya. Jadi bisa jadi edukasi juga sih nonton ini. Udah. Makasih. Makasih. Kalau dari aku, kenapa harus nonton Nona Manis Sayangnya ini? Karena film ini memiliki nilai-nilai yang begitu banyak dan besar dan berarti buat dari semua kalangan. Dan yang belum pernah ke Labuan Bajo, yang pengen banget gitu tapi belum ada duit, yang belum ada niat gitu ke sana, nabung dulu. Kalian nonton dulu ini karena menurut aku ketika kalian ini kan di bioskop ya, layarnya gede. Menurut aku ketika kalian nonton ini kalian udah berasa banget kalian tuh di Labuan Bajo gitu. Kalian lagi menikmati Labuan Bajo. Dan film ini penuh komedi, penuh cinta filmnya. Jadi kalian nontonnya tuh happy gitu, enjoy. Karena semua nilai ada di dalam film itu. Gitu sih guys. Kita syutingnya berapa lama sih prosesnya? 3 Apa? minggu ya? Kita proses syutingnya itu Sebulan. nggak sebulan, 3 minggu. Ya udah gue mau sebulan gimana? Seminggu kan kita enggak ya? Reading. Sebulan udah taruh aja sebulan. Iya udah sebulan lah. Kurang lebih sebulan kita di Labuan Bajo. Terus kita juga syutingnya tuh, kita di mana aja sih syutingnya? Kita di Nah ini guys, syuting di pegunungan dan laut. Ini paling wah, sumpah ini kita syuting udah tahun lalu. Tapi aku tuh kalau nginget-nginget lagi, memang jujur Nona Manis Sayangnya ini adalah syuting ini jujur Pak, ini dari hati banget, nomor 1 yang paling memorable buat aku dari A to Z. Maksudnya krunya, castnya semua tuh indah banget lah. Maksudnya karena susah seneng bareng. Jadi sorry banget, ini project yang bener-bener aku syuting memorable banget buat aku. Mungkin buat Haiko juga, mungkin Ya, ya buat nggak sih? aku juga sih. Iya. Makanya pas perpisahan itu Iya, sedih dan maksudnya sedih banget sih karena kita udah kayak mana ya? Di saat kita semua udah mulai deket, mulai lebih kenal dekat dengan satu sama lain, mau pemain sama kru, itu proyeknya selesai. Itu yang kayak itu lumayan menyakitkan sih. iya. Emang perpisahan tidak ada yang enak. Iya. Cuman kita syuting di pegunungan sama di apa namanya? Di ini Padar. Bukan pegunungan sama pantai ya? Iya, di laut. Laut. Kita pernah laut. Di laut. Kita pakai pinisi. Laut itu seru banget. Jadi kita di Labuan Bajo itu kita banyak lokasi yang kita harus datang gitu kan, dan kita shoot. Kita salah satunya syuting di Bukit Padar yang orang-orang terkenal. Kalau Labuan Bajo pasti ke situ orang-orang. Yang kalau foto tuh ada 3 dari atas, pantai. tiga pantai gitu lah. Kita syuting di situ. Tapi syutingnya ceritain deh kayak gimana. Wah, Labuan Bajo tuh indah sekali. Aku suka dan aku mau balik lagi ke sana. Satu hal nih ya, panasnya segini. Jadi tuh matahari itu rasanya tuh kayak di sini guys. Iya, itu pala aku tuh sampai pink gitu. Iya, memang kalau dilihat Gara-gara- memang kayak kita happy aja sebenarnya. Cuman gila, perjuangan proses syutingnya tuh gila banget lah. Maksudnya kacau dan jadi orang tuh kalau ke Padar, Bukit Padar itu ada jam-jamnya. Jam sunrise sama jam sunset. Which is jam sunrise itu jam 4:30 pagi sampai jam 10.
Sampai jam 10 boleh biasanya. sampai jam 6 pagian sekitar sunrise kan. Enggak, iya sunrise Berikutnya tapi sunset. Nah, tapi dibukanya sampai jam 10 kan biasanya. cuman memang waktu itu pas kita nyampe sana, yang kan kalau misalnya syuting kan pasti harus ngatur orang-orangnya tuh. Nah, ngatur orang-orangnya susah pas sunrise. Di atas sunrise udah nggak ada orang dan bener-bener cuma kita doang karena nggak ada orang yang ke Padar di jam segitu, di jam 11, 12, jam 1, seterusnya tuh nggak ada karena panas sih gila banget. Nah kan Dan kita naik kan terus ya naik 800 anak tangga, 800 anak tangga bayangin. Naik 800 anak tangga, itu sampai cast kita semua juga ikut bareng ngikut ngangkat-ngangkat apa namanya? Peralatan kamera apa segala macam. Iya? Kan aku ngangkat peralatan kamera enak aja lu. Gila. Seriusan lu? Iya, lu mah nggak mungkin kuat. Tapi gue ngangkat. Underestimate Aku ngangkat ya. sound, ngangkat peralatan sound sama. Pokoknya kita naik dan itu nggak mungkin kayak misalnya kita syuting di Bukit Padar ya. Toilet tuh nggak ada. Jadi kalau mau ke toilet ya lu harus turun 800 anak tangga lagi lu baru harus ke toilet. Itu sampai kru gue tuh boker di atas. Karena saking jauh toilet dan udah nyampe di atas nih. Biasanya kan kalau misalnya udah nyampe atas banget ada pembatas tuh. Jangan ke daerah sini, ada red zone-nya pasti kan. Red zone, terus ada kayak terus di red zone-nya ini ada kulit ular. Jadi maksudnya tandanya artinya lu kalau kesana itu ada ular liar lah gitu loh, nggak tahu. Terus kan masih banyak komodo yang berkeliaran kan di situ, maksudnya yang liar juga. Ya susah seneng di situlah kita. Terus udah gitu kita syuting di Pink Beach. Ya di Pink Beach. Aku ngelihat rusa, Waduh. Nanti kalian lihat itu ada satu adegan tapi gue nggak bakal spill adegannya. Satu adegan yang kayaknya kita berdua suka banget tuh adegan. Tahu kan yang di Pink Beach? Oh iya. Itu ada satu adegan bagus banget. Nanti kalian lihat sendiri. Itu pokoknya setnya tuh ada di pantai yang Pink Beach itu. Terus kita tuh serunya kita tiga hari itu dua malam di kapal kita di Pinisi. Pinisi. Tiga hari itu kita di Pinisi nginep terus ya gitu lah. Syutingnya kita tengah laut berenang gitu. Iya, asik sih. Jadi kita bakalan pemain cast Asik. semua bakalan balik ke Labuan Bajo lagi untuk promo karena di Labuan Bajo ini belum ada bioskop, belum ada. Soon udah ada. Coba spill dikit dong, Pang, ini dialek Labuan Bajo. Dialek gimana? Dialeknya kayak gimana? Sapu nama Pangeran. Kau pun nama siapa? Nama saya Sika. Nah, nama saya Sika. Sika kan? Kan kita jadi Sika Akram sekarang. Kalau saya kan Sa. Sebenarnya gampang sih. Ya kan kalau saya Sa, punya Pu. Orang di Labuan Bajo tuh kalau minta maaf mereka nggak bilang maaf. Mereka tuh bilang kayak gini. Jangan marah ya. Jadi di belakangnya ada terus pakai Jangan marah ya. Gitu. Kayak kadang tuh pas awal-awal kita di sana, aku bingung kan. Pas mereka kayak Kak, foto Kak, jangan marah ya gitu. Oke. Nggak marah kok, nggak apa-apa gitu. Nggak marah. Tapi ternyata tuh artinya kayak Kak maaf ya, permisi gitu. Awal-awal sempet bingung, orang lewat aja bilang jangan marah ya, jangan marah ya. Loh, ngapain gua marah? Padahal gue lagi main HP gitu kan, mungkin gue nutupin jalan. Tapi ternyata lucu. Lucu sih. Tapi aku suka sih. Kita tuh waktu itu sampai karena kita sering pakai dialek Labuan Bajo, pas kita balik jadi kebawa. Ya, Sempet kebawa sih. Ya normal lah itu. Iya. Cuman sekarang udah lupa-lupa. Maksudnya dulu Enggak sih, kemarin kita dubbing ini kok. Ya karena kan di playback kan. Ya iya, tapi tetap aja menurut aku kalau misalnya udah belajar dialeknya tuh pasti kita udah ketanam gitu loh. Ada lah dikit-dikit, tipis-tipis. Ya, tapi saya mau bersyukur dulu kepada Tuhan. Karena kalau nggak ada Tuhan, kita nggak mungkin bisa dialek itu. Padahal kita Nggak ada Tuhan kita nggak di sini, bro. Hah? Nggak ada Tuhan kita nggak Ya di sini. maksudnya momen itu Haiko Van Oh iya. kan. Kita kan setiap hari bersyukur. Maksudnya di momen itu kalau nggak ada Tuhan, itu kita nggak bisa bisa berdialek itu karena kan kita nggak belajar loh hitungannya. Iya bener. Kita observasi tuh pas syuting guys. Jadi maksudnya di Jakarta tuh belum nggak belajar apa-apa. Jadi pas di Labuan Bajo baru kita observasi sendiri. Tapi keren lah ya. Aduh, Gitu lah. Makanya kalian semua harus nonton yang namanya sayangnya. Ya. Please boomingin ya film ini ya. Tolong ya fans-fansnya Haiko harus inilah. Fansnya Pangeran Lantang harus juga. bersatu di Monas. Demo. Kita mau main games. Aku mau main games bareng Haiko. Gamesnya kayak gimana coba? Jelasin. Jawab cepat. Jadi nggak boleh mikir. Jawab cepat ya. Aduh mana gue ini lagi. Gue mikirnya lama. Nggak apa-apa. Coba kita coba dulu. Sesuatu yang belum dicoba.
Itu kita nggak bakal tahu. Pertama, kalian berdua tuh cepat. Oke. Mending pasangan jelek tapi banyak duit atau ganteng tapi kere? Ganteng tapi kere. Cantik ganteng tapi kere. Good looking. Ya good looking. Mending nggak dua-duanya gue mah. Salah satu. Iya, gue nggak. Aduh, susah. Kalau gimana ganteng, ya? kalau jelek tapi caring gitu-gitu gue masih oke. Kok ganteng ya goblok? Cantik maksud. Cantik tapi caring. Nggak cantik tapi caring gitu. Gimana sih? Apa sih bang? Apa sih? Kalau misalnya jelek tapi maksudnya tanpa material, di luar materialistis, misalnya Iya. kayak caring, tanggung jawab gitu-gitu, gue mendingan jelek. Iya nggak sih? Iya. Tapi kan ya udah sesuai pertanyaannya lah. Jadi kemana-mana. Hah? Apa belum jawab? Iya. Kak Haiko apa? Aduh, gue nggak bisa pilih. Lah gimana sih? Gue nggak mau dua-duanya. Kenapa? Karena kamu maunya aku ya? Aduh, mulai nih pangeran nih guys. Oke, next. Aku bakal nikah kalau Jawab dong satu. Sudah menemukan jodoh. Sudah nemu jodoh. Iya. Kalau Sudah yakin orang itu jodoh. udah punya rumah lah. Jadi gue besok punya rumah nih, gue langsung nikah besok. Loh, tapi kalau misalnya belum punya rumah tapi lo udah punya semua yang lain tapi ternyata lo udah jodoh lo tuh depan lo gimana? Ya nggak boleh maksain sesuatu lah, masa gue Ya, tinggal di bukan warung anjing. maksain. Kalau misalnya Apa? kok hati lo tuh udah pengen kayak gue emang belum punya rumah tapi gue udah siap untuk nikah dan jodoh gue ada depan gue dan gue pengen nikah sama dia gimana? Ya gue bilangnya ntar ya, gue kerja dulu. Kasian banget cewek lo. Hah? Kasian banget cewek lo. Ya kok kalau dia nggak mau nungguin ya pergi. Bener nggak? Bener nggak? Lo kalau misalnya dia pergi terus tiba-tiba itu emang jodoh kamu ceritanya. Itu emang jodoh kamu terus kamu kayak lepasin dia terus ntar ya gimana kan udah nemu jodohnya. udah masa namanya juga jawab lepasin cepat terus? dulu, nggak usah Oke, gitu-gitu oke. lah. Udah capek gue. Next. next selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Apa selingkuh? Atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Ayo. Selingkuh nih. Gue diselingkuhin deh. Gue diselingkuhin. Tapi sakit. Anjing, sakit mentang-mentang muka banget. gue begini dibilangnya selingkuh. Suka selingkuh. Diselingkuhin gue kalau gue. Iya, gue juga. Next, kalau bukan artis gue bakal jadi Pramugari. Pemain bola. gue bakal ilfil kalau pasangan gue Sok ganteng. So cantik. Enggak. Gue bakal ilfil kalau pasangan gue nggak apa adanya. ada apa sih? Nggak gitu. Pokoknya nggak. Jadi lupa kan gue. Next. Banyak orang nggak tahu kalau gue 1, 2, 3. Gue apa? Ya? Kok banyak orang nggak tahu kalau gue. Orang Busung Biu. apa? Itu daerah ini, daerah asal gue di Bali. Gak ada yang tahu. Itu. Busung Biu, ya. Busung Biu Gue namanya. orang Busung Biu, ya. Desa itu ya. Desa. Di Beleleng. Banyak orang yang nggak tahu kan. Kalau aku banyak orang nggak tahu. Kalau aku sumpah gue nggak tahu lagi. Saya kayak semua orang udah tahu sih gue gimana. Gue Jorok pernah apa gitu yang Pernah ngompol aneh. di celana. Ngompol kayak semua orang pernah. Aneh. Spirit gak pernah gue ceritain. Gue suka gigit kuku. Ya? Gigit kuku, iya. Iya, gue gak pernah lihat sih. Masa? Gak pernah. Coba kayak gini. Next, Lo apa? kayak gini. Iya, gak pernah gue ngeliat kayak lo kayak gitu. Iya. Eh. Biasanya kalau aku lagi ngeliatin kamu, aku gigit kuku. Lanjut, next. Capek gue. Hal konyol yang sering gue lakuin adalah 1, 2, 3. Gue suka ngomong gak jelas kalau gue. Kayak misalnya yang orang, gue suka jahilin orang. Jadi kalau yang penting orang itu kalau lagi bengong gue pasti jahilin. Gue gangguin dah sama orang pokoknya. Gitu. Kata orang gue sering kayak gak jelas gitu kelakuan gue. Nggak jelasnya gimana coba? Kayak kok iya random. Kayak random dan aneh lu gitu. Masa? Iya. Ya anehnya gimana? Ya nggak tahu, kayak tiba-tiba aja gue aneh gitu. Next. pacaran sama sahabat atau pacaran sama duda atau janda anak 10. Enggak. Gue kalau itu nggak perlu, itu cepet banget jawabnya harusnya. Gue sih sama Sahabat gue janda sih, 10 enggak lah. Sama ini gue lah, sahabat sendiri iya, lah. sahabat sih. Next ya. Bau ketek atau bau mulut? Bau ketek deh. Karena kalau mulut tuh kan kita ngomong tuh selalu depan orang. Kalau ketek kita masih kayak gini.
Kalau kayak gini baru wah. Gitu. Kayak harus gini. Nggak dua-duanya gue. Kan kalau ketek kan masih bisa di tutup gini kan enggak? Bawa badan. Gue Mendingan bawa ketek kalau daripada bawa badan keseluruhannya. nggak gini-gini. Bisa kayak gini. Gue bawa mulut gue. Ih, Biar kenapa? satu biar beda dari dia kan jawabannya. Loh. Kan katanya ngikutin. Hal apa yang bisa bikin enak kalian? Enak apa maksudnya? Yang bikin keluar lah apa? Yang bikin kamu yes enak banget. Coba. Apa tuh Haiko? Rusak banget. Nggak. Kalau gue yang bikin yes enak banget itu gue main bola. Gue merasa kayak enak banget demi Tuhan. Gue kalau main bola tuh kayak ngerasanya tuh enak. Badan gue enak. Gue olahraga tuh merasa enak gue. Kalau lagi ngebucin. Ngebucin enak. Ngebucin. Wah guys, tuh pikirannya guys berarti. Ngebucin? Kalau Apa? Lu mikirnya apa? berarti dia Ngebucin tuh enak. kayak Berarti ketika dia lagi dekat bucin sama dia pasangan enak. tuh Berarti kayak, dia sama pacarnya ngapain? Karena dia enak. Salah jawab, overthinking langsung. Gue kalau menurut gue sih lu ganti jawaban sih kalau menurut gue. kenapa sih? Ya udah kalau mau itu nggak apa-apa. Kalau kata Haiko guys, apa tadi? Enak? Ngebucin karena gini, coba deh kalau misalnya kalian lagi sama pacar kalian. Nggak, jawab cepat. Diam Yang penting ngebucin. Ini gue lagi jawabnya cepet banget ini. Ya. Nggak, gini kalau misalnya kayak kalian lagi ngebucin kan kalian pasti happy kan? Kayak rasanya tuh kayak enak banget gitu, kayak aduh pengen deket terus sama pacar gitu. Oh yang bener gak sih? Iya oke. Gue aduh males. Siap. Gue Siap Bang enak. Bang bucin enak siap. Untuk teman-teman Opera Squad, jangan lupa nonton Nona Manis sayangi di bioskop kesayangan Anda. kalian. Dan bakal tayang tahun ini. tahun ini. Oke, secepatnya Kapan? bakal tayang. Tahun ini. Thank you Opera Squad. Jangan lupa like, komen Dan subscribe. biar dapat duit. Bye bye. Thank you.